bisa terus melamar menjadi guru, karena ada persyaratan lain yaitu harus mengikuti PPG. Tapi mudah-mudahan kalau kita punya kegiatan seperti ini, maka keterampilan pedagogik itu tidak akan menjadi masalah, sehingga nanti para mahasiswa bisa memperkuat keterampilan inti atau pengetahuan dan keterampilan inti prodinya, sehingga mereka bisa menjadi leading nanti di dalam dunia keguruan. Jadi kita akan sangat ironis kalau kita berasal dari sekolah keguruan atau universitas keguruan, universitas pendidikan, tetapi para alumninya kesulitan dalam mengikuti PPG. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu, insya Allah mereka tidak akan kesulitan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA atas pengantarnya terkait kebijakan MBKM di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Prof. Hatur nuhun. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya akan ada pemaparan teknis dan juga laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, kepada Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Kami persilahkan Bapak, dan juga kepada Bapak Warek, apabila ada kegiatan lain, Bapak boleh untuk meninggalkan ruang virtual Zoom meeting ini, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya mau ke UC ya. Baik, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, maka Bapak Kadif PPG3 kami persilahkan, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dari sekolah yang bisa ngerekam. Bisa di ngerekam video, guys. Oh, bisa tuh. Ngerekam layar. Oh iya, Pak, itu mah memorinya harus kuat. Gede dah 128 internal eksternal. Belum. Bapak punten, Pak. Terputus, Pak, sinyalnya. Bapak dan Ibu mohon ditunggu sejenak, sepertinya Pak Kadif PPGJK sinyalnya bermasalah. Perbatasan. terlempar, Pak Bayu. Sinyalnya ya, Pak. Ya itulah. Tadinya kita mau di bawah. Iya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena kita menggunakan jaringan memang tidak selalu bagus, sehingga kadangkala saya bisa masuk dengan sinyal yang bagus tapi tiba-tiba sinyalnya turun. Ya, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Mitra Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pamong yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya Asep Suryana sebagai pimpinan di Divisi Pendidikan Profesi Jasa Keprofesian untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang akan dilaksanakan di semester ini. Dan barangkali kalau kemarin surat kami ada 2 sampai ke tangan Bapak Ibu, memang programnya ada 2 Bapak Ibu untuk semester ini. Yaitu kita akan menuntaskan PPLSP yang 4 SKS
dan kemudian kita akan mencoba program baru yang 20 SKS yaitu P3K. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Warek, P3K bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi P3K adalah program penguatan profesi kependidikan yang ditujukan bagi program studi kependidikan. Jadi nanti Bapak Ibu akan kedatangan mahasiswa dari program studi yang concern di dalam kependidikan. Jadi tidak ada yang datang ke sekolah Bapak Ibu dari program studi ilmu murni. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya ingin saya sampaikan rasa terima kasih terkait dengan kesediaan Bapak Ibu untuk menerima mahasiswa kami untuk melakukan 2 program kegiatan ini. Yang kedua, rasa terima kasih pula kepada sekolah-sekolah yang satu mungkin hanya menerima 1 program, kemudian yang kedua sudah mulai menerima program yang kedua. Artinya ada 2 program di sekolah Bapak Ibu. Bukan hanya sekolah program PPLSP, akan tetapi nanti ada 2 rombongan mahasiswa yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu. Baik Pak Don, dilanjut. Nah, yang pertama tentu ini tidak asing yang ingin saya sampaikan, yang sudah biasa berjalan, PPLSP 4 SKS yang saat ini mungkin adalah mahasiswa yang terakhir Bapak Ibu. Karena yang mengikuti PPLSP 4 SKS adalah mahasiswa yang tidak terakomodir untuk mengikuti kegiatan MBKM. Mereka sudah tinggal sedikit lagi menyelesaikan studinya di Universitas Pendidikan Indonesia sehingga tidak dibebankan yang 20 SKS. Karena ketika dibebankan yang 20 SKS, kemungkinan penyelesaian studinya akan terlambat, kemudian kelebihan beban belajar. Karena kalau mereka saat ini sudah 144 SKS atau kurang sedikit dari 144 SKS, maka ketika ditambah 20 SKS akan melebihi beban SKS yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud, yaitu 153. Jadi mereka masih dipersilahkan untuk mengontrak PPLSP yang 4 SKS. Adapun yang 4 SKS ini akan diikuti oleh mahasiswa terakhir tahun angkatan 2019, sisa-sisa 2018, dan mahasiswa yang sedang ujian akan tetapi belum memiliki nilai 1 lagi, yaitu PPL angkatan 2017 Bapak Ibu. Ya. Untuk sekolah yang kebagian peserta PPLSP ini akan datang dari 16 program studi yang alhamdulillah 189 sekolah menerima mahasiswa kami yang mengikuti kegiatan PPLSP 4 SKS. Jumlahnya masih banyak ternyata. Jumlahnya ada di 1.140 orang yang akan disebar ke 189 sekolah. DPL yang kami butuhkan untuk membimbing mereka, yang nanti akan kami mintakan kepada Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah, yaitu sekitar guru pamong sebanyak 220. Dan ini akan didampingi oleh dosen pembimbing kami yang setara pula dengan guru pamongnya. Sehingga nanti komunikasinya akan berjalan efektif antara guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Karena ketika dosen pembimbing lapangan tidak disamakan dengan guru pamong, ini ada dosen pembimbing lapangan yang mengikat kerja dengan 2 atau 3 guru pamong, akhirnya komunikasinya kurang bagus. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi nanti sehingga Bapak Ibu menugaskan guru pamong untuk PPLSP 4 SKS ini. Jadwal PPLSP dan jadwal P3K nanti Bapak Ibu akan kami berikan panduan dan akan kami serahkan pula ini. Ini sebetulnya waktunya tidak berbeda, hanya dalam startingnya sama, mungkin nanti di finishnya yang berbeda Bapak Ibu. Yang 4 SKS mudah-mudahan bisa diselesaikan pada bulan Oktober. Jadi mereka hanya berpraktek Agustus, September, Oktober, selama 2 bulan gitu saja. Sehingga nanti oleh guru pamong cukup diberi 12
atau 10 pertemuan di dalam kelas saya kira cukup. Atau diberi kemudian penugasan ekstrakurikuler secukupnya juga sudah memenuhi 4 SKSUS. Kami mencoba mendata ke setiap sekolah, kami mendatangi, kami meminta informasi kepada sekolah Bapak Ibu yang siap dari Juli Agustus. September kita sekarang koordinasi, September Oktober nanti akan kami validasi terutama untuk yang PPLSP. Kenapa masih divalidasi, masih perlu validasi? Supaya tidak ada yang tertinggal terkait dengan haknya. Karena ini masih menggunakan manual. Sementara nanti yang P3K sudah murni menggunakan sistem informasi. Yang P3K sudah murni menggunakan sistem informasi. Dari mulai kelengkapan administrasi guru pamong, sekolah, dan lain-lain, kita sudah bisa menguploadnya di sistem P3K. Sementara yang PPLSP, ini nanti masih harus secara manual kami kunjungi. Agustus Desember pelaksanaan untuk P3K Bapak Ibu jadi 6 bulan full, sementara untuk PPLSP yang sisanya ini yang 1.000 orang, kami beri kesempatan mereka Oktober sudah selesai. Sehingga November Desember mereka sudah bisa ujian Bapak Ibu untuk yang 4 SKS, karena memang sisa SKS-nya tinggal sedikit. Gitu ya. Nah, artinya untuk yang PPLSP nanti kalau yang ada di satu sekolah saya kira mudah, tapi yang ada di tempatnya itu ada P3K juga. Ini yang PPLSP diberi kesempatan untuk ujian antara Oktober dan November, boleh dipersilahkan. Kemudian yang P3K jangan diberi dulu ujian Bapak Ibu. Ujiannya di Desember kan diakhirkan. Di Desember kan diakhirkan. Sehingga pemenuhan SKS-nya bisa terpenuhi. Sampai bulan Desember dengan menghitung jam, minimum mereka 8 jam ada di sekolah, kemudian juga mereka memenuhi 906,13 jam di sekolah. Sehingga itu setara dengan 20 SKS. Kalau di bawah itu, mereka tidak boleh memperoleh 20 SKS. Dan itu kerugian bagi mereka kalau mereka berhenti di tengah jalan ataupun salah satu komponennya jelek. Karena nanti mereka dikonversi ke dalam 5 mata kuliah, sehingga yang P3K, kalau PPLSP kan 1 mata kuliah Bapak Ibu ya. Jadi A dapat A, B dapat B gitu. Tapi kalau yang P3K, kalau sudah 1 mata kuliah tidak terpenuhi, maka 5-5-nya akan jelek. Atau 5-5-nya bagus, harus begitu. Jadi 5 mata kuliah A atau 5 mata kuliahnya jelek begitu. Nah, bulan Oktober November dipersilahkan yang PPLSP untuk ujian, sementara P3K Desember baru boleh melakukan ujian. Pemasukan nilainya sama Desember Januari, sekalipun P3K atau PPLSP sudah selesai duluan, tapi pemasukan nilainya ke dalam SIAK yang kami miliki sama di bulan Januari. Dilanjut Pak Don. Mudah-mudahan kebijakan kami sudah sama dengan kebijakan Bapak Ibu di sekolah, bahwa PPLSP dan P3K diselenggarakan secara luring, akan tetapi mengikuti protokol kesehatan, karena mungkin warga sekolah akan bertambah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kami kirim PPLSP 4 orang, kemudian kami kirim P3K 4 orang, bertambah 8 orang, mudah-mudahan ini tidak mengganggu mekanisme kesehatan, protokol kesehatan, pencegahan COVID-19 yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Yang jelas bahwa kebijakan kami di UPI ini sudah memberikan kesempatan untuk luring. Sehingga nanti kegiatan awal penyusunan, kegiatan awal diskusi, sampai kegiatan akhir PPLSP ujian dan P3K menyerahkan laporan kedua, itu bisa dilakukan secara luring, berdiskusi dengan dosen pembimbing masing-masing, mengikuti arahan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi saya jelaskan, untuk P3K alhamdulillah sistem informasinya sudah settle yang 20 SKS. Sehingga ini barangkali nanti Bapak Ibu bisa menugaskan operator. Bisa menugaskan operator untuk membantu guru pamong, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah mengunggah data-data. Dan itu menjadi kewajiban kami untuk membayarnya nanti.
Artinya bahwa hak yang akan kami distribusikan kepada sekolah itu bukan hanya untuk guru pamong, akan tetapi untuk koordinator, kepala sekolah, dan operator. Untuk apa ini dilakukan? Supaya sistem ini bisa memfasilitasi secara penuh dengan baik dan bersama-sama masuk ke dalam satu sistem sehingga tidak ada yang ketinggalan. Di bulan Desember bisa diselesaikan semuanya. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti anak-anak kami selalu diingatkan ketika melakukan luring, karena apa, kalau sudah anak muda bertemu kemudian dengan teman sebayanya anak SMA kelas 3 gitu kan ya, berbincang dan lain-lain, berkumpul, heboh bukan main. Mudah-mudahan tidak mengganggu protokol kesehatan yang ada di sekolah masing-masing. Itu kebijakannya sekarang. Jadi luring Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Don, tahap awal PPLSP seperti biasa, pengarahan peserta praktikan. Besok kami akan melakukan pengarahan dengan mahasiswa untuk berangkat ke sekolah masing-masing, koordinasi sekolah dan praktik beserta dosen pembimbing kami akan lakukan pula, sehingga dosen pembimbing bisa melakukan secara luring juga, atau juga bisa melakukan blended, daring dengan Bapak Ibu berdiskusi. Selanjutnya kami akan melepas praktik PPL dan P3K secara bersamaan dari Universitas Pendidikan Indonesia oleh pimpinan kami. Selanjutnya Pak Don, tahap pelaksanaan. Nah untuk PPLSP, tadi saya katakan ini 4 SKS, jadi jangan banyak-banyak diberi tugas ya Bapak Ibu, karena bulan September, Oktober mereka sudah selesai Oktober. Jadi sosialisasi dan adaptasi mungkin 2 pertemuan, mereka bisa melakukan itu. Pelaksanaan pengajaran ya 10-12 pertemuan boleh diberikan kepada mereka, kemudian membantu ekstrakurikuler. Nah kalau P3K nanti mereka harus melaporkan kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau PPLSP tidak melakukan pelaporan ekstrakurikuler, mereka hanya boleh melakukan kegiatan ekstrakurikuler cukup 1 kali atau 2 kali sebagai pengenalan. Karena memang SKS-nya hanya 4 SKS. Sehingga bulan September, Oktober, mereka sudah diizinkan ujian di sekolah Bapak Ibu. PPLSP ada ujian Bapak Ibu, karena mereka tidak usah melaporkan. Sementara P3K nanti tidak ada ujian Bapak Ibu. P3K tidak ada ujian, P3K lebih kepada pelaporan kegiatan. Ada 2 laporan kegiatan yang harus di... Pak Don ke atas lagi, Pak Don. Pulang itu ayeuna kurang ambil mobil. Pak Don ke atas lagi. Nah, jadi mereka cukup melakukan melaporkan kegiatan ekstrakurikuler, tidak harus penuh mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian ujian dan pelaporan cukup 2 pertemuan, sehingga 16 pertemuan untuk memenuhi 4 SKS bisa terpenuhi. 14-16 pertemuan bisa terpenuhi. Begitu Bapak Ibu untuk yang 4 SKS. Ini sangat berbeda nanti dengan yang 20 SKS, nanti mekanisme melalui sistem informasinya akan dijelaskan secara utuh oleh Pak Doni, sehingga Bapak Ibu, teman-teman guru pamong tidak akan terlalu berat dalam melaksanakan kegiatan administratif seperti yang dilakukan sekarang melalui kegiatan PPLSP yang masih manual. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kegiatan PPLSP, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang satu kegiatan, tapi ada yang dua program. Ada yang program PPLSP kami titipkan di sekolah Bapak Ibu, juga ada program P3K yang kami titipkan pula di sekolah Bapak Ibu. Bersyukur alhamdulillah ada sekolah yang menerima 2 program ini. Tentunya nanti konsekuensinya akan kembali kepada kami, dan insya Allah konsekuensi itu akan kami penuhi. Lanjut. Untuk peserta P3K alhamdulillah ada 17 prodi. Kemudian sekolah PPLSP yang kami pergunakan ada 140 sekolah mitra. Mahasiswanya setengahnya Bapak Ibu, 748 orang. Artinya bahwa nanti kami akan meminta kepada Bapak Ibu sekitar 187 guru pamong. Dan DPL saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 153 orang. Nanti kita akan sesuaikan. Mahasiswa pesertanya itu mahasiswa angkatan 2020 Bapak Ibu. Mohon maaf nanti untuk diarahkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru pamong. Kenapa?
karena angkatan 2020 ini jangankan ke sekolah Bapak Ibu, ke UPI-nya saja baru sekarang gitu. Karena 2020-2021 mereka belum pernah ke kampus. Belum pernah ke kampus. Jadi mata kuliah pembelajarannya pun yang didapatkan ya lewat daring. Jadi nanti kalau kegiatannya luring, jadi kami mohon pengarahan dari Bapak Ibu untuk anak-anak kami yang belum pernah mengikuti kegiatan luring. Jadi euforianya masih kelihatan. Seperti angkatan baru, seperti yang Bapak Ibu juga, anak kelas 3 di SD kan kayaknya kelihatannya seperti anak kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Karena mereka baru masuk ke sekolah. Nah ini pun sama. Jadi mereka sudah tingkat 3, sudah tingkat 5, tapi belum pernah ke kampus, jadi euforianya seperti anak mahasiswa baru sama. Nah, oleh karenanya tadi kami mohonkan untuk pengarahan kesehatan dan lain-lain, juga pengarahan terkait dengan pembelajaran. Karena pembelajaran luring, prakteknya mereka belum dapatkan secara utuh. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentunya kegiatan P3K ini kami dasarkan kepada peraturan tentang MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga saya kira sama yang dilakukan di tempat Bapak Ibu terkait dengan kampus mengajar. Kami menitipkan sejumlah mahasiswa ke sekolah Bapak Ibu untuk melihat, mengikuti, dan mempraktekkan kegiatan belajar mengajar di sana. Sama halnya P3K ini juga. P3K sama dengan kampus mengajar, ini sebagai replikasi untuk memenuhi mahasiswa yang tidak bisa diterima di program kampus mengajar. Jadi dasar hukumnya sama. Sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran untuk bekerja sama dengan sekolah Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan pelatihan mahasiswa untuk mengajar di kampus Bapak Ibu. Selanjutnya, tentunya mereka yang mengikuti kegiatan ini ada di semester 6 dan 7, Bapak Ibu ya. Ada di semester 6 dan 7. Minimum ke belakang mundur mungkin semester 5, Bapak Ibu. Jadi yang semester 3, semester 4 itu belum ada. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau sudah di semester 6, 7 atau minimum 5, minimum mereka sudah mengambil mata kuliah pembelajaran. Mata kuliah umum yang harus diambil oleh prodi kependidikan terkait dengan pelatihan pembelajaran, media pembelajaran, gitu ya, praktek pembelajaran dan lain-lain. Sehingga mereka sudah minimum sudah memperoleh ilmu itu. Karena kalau di bawah itu mata kuliah pembelajarannya, mata kuliah pembelajarannya belum diambil. Nah, jadi mereka itu yang dilibatkan sekarang di sekolah Bapak Ibu untuk yang 20 SKS. Kenapa kita membuat yang 20 SKS? Karena tidak semua mahasiswa bisa ikut ke yang 20 SKS yang disediakan oleh Kemendikbud, Bapak Ibu. Memang menggiurkan kalau yang disediakan oleh Kemendikbud. Anaknya diberi transport dan diberi gaji kan gitu oleh Kemendikbud. Nah kalau ini tidak, anak-anaknya diberi hadiah 20 SKS saja oleh kami. Gitu. Diberi hadiah 20 SKS, mereka silahkan boleh tidak kuliah di kampus, tapi boleh silahkan keluar. Dan mereka adalah anak-anak yang memang tidak bisa masuk ke kuota Kemendikbud yang terbatas. Karena kalau kuota Kemendikbud dites juga, untuk ikut kampus mengajar kan ada tesnya. Nah yang tidak bisa masuk ke tes itu kami fasilitasi, tapi tidak mengganggu peraturan yang ada. Selanjutnya. Pardon, selanjutnya. Ini kegiatan-kegiatan replikasi Kemendikbud, Bapak Ibu, sepintas saja kami beritahukan bahwa selain program P3K yang di sekolah, juga ada praktik magang, program penelitian riset dan inovasi, program kreatif dan kewirausahaan, serta studi independen dan networking. Lanjut, Pak Don. Selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan program MBKM yang dilakukan oleh UPI, yaitu program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Warek 1. Jadi kami mencoba mereplikasi
tapi tidak melanggar aturan. Untuk kegiatan P3K ada beberapa hal yang saya kira menurut kami bagi UPI sangat bermanfaat. Yang pertama, dengan P3K 6 bulan, kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran full, penuh didapatkan. Kalau yang PPLSP 4 SKS kan nanggung ya Bapak Ibu ya. Di sekolah belum selesai, mereka sudah pulang kan begitu. Artinya kompetensinya tidak full. Insya Allah dengan yang 20 SKS ini mereka memperoleh full kompetensi dalam pembelajaran. Juga mereka lebih dalam mengenal bagaimana manajemen sekolah dilakukan. Dimulai dari membuat rencana anggaran dan RKAS sekolah sampai dengan pelaporan. Saya kira ini nanti bisa ditugaskan oleh Bapak Ibu. Kemudian juga kompetensi mahasiswa dalam mengelola ekstrakurikuler akan full didapatkan. Karena biasanya ekstrakurikuler satu kali baru bertemu dengan anaknya, kemudian besok sudah pulang. Mahasiswanya sudah selesai kalau yang 4 SKS. Ini harus tuntas sampai bulan Desember mereka kegiatan itu. Bahkan kalau belum ditolerir sampai Januari, saya kira masih diberi kesempatan untuk itu. Dan bagi sekolah juga bantuannya tidak nanggung gitu. Bahwa mereka tuntas dalam pembelajaran, membantu manajemen sekolah, kemudian juga membantu dalam mengelola ekstrakurikuler. Saya kira hal itu yang memberi manfaat, nilai tambah bagi kami di Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal kompetensi. Lanjut pada. P3K tadi saya katakan Bapak Ibu ini sebetulnya hanya perluasan aja dari PPLSP yang kemudian merupakan replikasi dari kegiatan kampus mengajar Kemendikbud. Saya katakan di muka bahwa bobotnya adalah 20 SKS dan ini akan ditransfer ke dalam 5 mata kuliah ini. Jadi dari aktivitas yang mereka lakukan di sekolah itu akan ditransfer ke dalam praktik mengajar 8 SKS, pengembangan bahan ajar dan media pendidikan 4 SKS, praktik penilaian hasil belajar 4 SKS, praktik manajemen sekolah madrasah 2 SKS, dan pengembangan ekstrakurikuler setara 2 SKS. Jadi semuanya 20 SKS. Bahkan Bapak Ibu, tadi disediakan kesempatan juga kalau anak-anaknya hebat dan mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sekolah, maka silahkan boleh dikonversi dengan skripsi. Skripsi 6 ke SKS sekarang tidak usah nulis skripsi lagi. Mereka bisa menulis bareng dengan Bapak Ibu di sekolah. Penulis pertamanya adalah mahasiswa, penulis keduanya adalah guru-guru di sekolahnya, kemudian bisa dipublikasikan di jurnal 1, Sinta 1, bahkan sampai Sinta 6 juga boleh. Kalau itu bisa dipublikasikan, maka mereka tidak usah nulis skripsi. Tapi mereka sudah disetarakan dengan 6 SKS bisa diselesaikan. Dan Bapak Ibu saya kira mendapat keuntungan kalau itu bisa dilakukan. Artinya publikasi itu bisa dipakai oleh itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya. Nah, untuk menjaga kegiatan ini, maka tadi saya katakan mereka harus lulus dulu mata kuliah dasar kependidikan. Kalau tidak lulus mata kuliah dasar kependidikan dan micro teaching minimum gitu ya. Kalau tidak lulus tidak boleh karena tidak punya bekal. Karena selama 2 tahun ini mereka belum pernah ke sekolah. Belum pernah ke lapangan, bahkan ke UPI pun belum pernah. Jadi harus lulus itu. Dan SKS-nya minimal 2,5. Saya kira mudah-mudahan anak UPI di atas 2,5 semuanya. Jadi nanti mahasiswa yang mengikuti program P3K ini kontrak dulu, sekarang mereka sudah ngontrak, nanti ke lapangan praktek, kemudian nanti oleh Bapak Ibu diisi oleh P3K, dan secara otomatis nanti nilainya akan keluar, bukan bentuknya nilai P3K, tapi tadi transfer mata kuliah itu. Yang mereka dapatkan adalah 5 mata kuliah itu. Bukan 1 mata kuliah seperti PPLSP. Demikian Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut Pak. Prosedurnya hampir sama, hanya di akhir Bapak Ibu. Ini prosedurnya hampir sama dengan yang 4 SKS, hanya di akhir. Jadi di pelaksanaan nanti bulan September Oktober mereka sudah harus memasukkan laporan ke-1 ke dalam SIM P3K
laporan pertama. Dan berdasarkan laporan pertama ini, insya Allah hak Bapak Ibu akan kami distribusikan untuk yang pertama. Kemudian laporan kedua, ini di bulan Desember, di akhir, jadi mereka tidak usah ujian. Kalau sekolah memandang harus ujian, mangga. Tapi kalau tidak harus tidak diberi kesempatan ujian pun tidak apa-apa. Hanya mereka harus menyampaikan laporan kedua. Dan pada saat laporan kedua ini, hak Bapak Ibu akan kami distribusikan. Jadi perbedaannya nanti di sana juga. Di program PPLSP, hak Bapak Ibu terjadi sekali. Di program P3K ini, hak Bapak Ibu akan kami berikan sebanyak 2 kali. Di laporan 1 dan di laporan 2. Lanjut, Pak Don. Lanjut, Pak Bayu. Waktu pelaksanaan sudah disampaikan, jadi semester ganjil ini Juli sampai Desember, pemasukan nilai bulan Januari, sementara semester genap nanti akan kami lakukan bulan Januari sampai Juni. Jadi nanti sekolah yang lainnya pun yang belum bekerja sama atau yang sudah bekerja sama ini akan terus berlanjut, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Yang jelas bahwa yang 20 SKS ini kenapa 6 bulan, minimal 906,6 jam. Jadi kalau sudah memenuhi ini, ya setara dengan 20 SKS. Nanti kita hitungkan. Lanjut, Pak Don. Lanjut, Pak Bayu. Lanjut. Standar mutunya ini kita jaga, terutama dari aspek mahasiswanya, Bapak Ibu. Jadi nanti dari aspek mahasiswa kita jaga untuk apa? Untuk bisa membantu prosedur, karena ini baru pertama kali dilakukan, untuk bisa membantu prosedur yang harus dilakukan oleh guru pamong terutama. Sehingga nanti kita belajar bersama-sama untuk menjaga standar mutu P3K. Jadi nanti kita jaga mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan A sampai Z. Kemudian ini yang nanti oleh mahasiswa yang harus dipenuhi melalui guru pamong. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian kami pun membimbing dosen pembimbing, memberikan pengarahan kepada dosen pembimbing. Sama juga nanti ini supaya bisa berdiskusi dengan guru pamong. Lanjut, Pak Don. Terakhir. Penilaian seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau yang PPLSP silahkan ujian di bulan September, Oktober ya Bapak Ibu ya. Oktober silahkan sudah mulai ujian. Kalau yang P3K, ini menggunakan sistem pelaporan. Jadi nanti mahasiswa yang menginputkan laporan di SIM P3K, kemudian Bapak Ibu guru pamong boleh dibantu oleh operator memasukkan nilai-nilai di SIM P3K yang harus dinilai dari performan mahasiswa kami. Adapun sistem informasinya, terakhir Pak Don. Nah, mohon maaf yang PPLSP masih menggunakan yang lama, ini pasti agak ribet. Pakai Bitly satu per satu. Kemudian link administrasi dan link ujiannya juga masih pakai Bitly, Bapak Ibu. Jadi link administrasi untuk yang P3K, PPLSP nanti kami masih minta bantuan ke mahasiswa. Supaya mahasiswa meminta fotokopian tentang Bapak Ibu gitu untuk diserahkan ke kami untuk memenuhi hak-haknya. Nah, sementara untuk yang P3K itu bisa dilakukan langsung melalui sip3k.upi.edu. Semuanya bisa diuploadkan di sini dan diminta bantuan kepada operator. Nanti Pak Doni akan menjelaskan bagaimana SIP3K UPI.edu ini berjalan. Lanjut Pak Don. Nah, ini kewajiban dan hak nih. Ya, mudah-mudahan kita sudah siap semuanya. Bapak Ibu terima kasih karena di satu sekolah ada 2 program. Satu program di satu sekolah atau 2 program di satu sekolah. Terima kasih yang 2 program di satu sekolah. Yang 1 program di satu sekolah pun terima kasih. Artinya ada 1 program di satu sekolah bisa PPLSP atau bisa P3K. Tapi juga ada di satu sekolah itu 2 program. PPLSP dan P3K. Idealnya mohon ditetapkan oleh pihak sekolah 1 guru pamong untuk 1 program. Supaya tidak pusing. Jadi jangan menugaskan 1 guru pamong untuk 2 program Bapak Ibu. 1 guru pamong, PPLSP membimbing, P3K membimbing. Kasihan bebannya akan berat.
Nah, jadi kalau bisa idealnya satu guru pamong satu program. Pembimbing PPLSP, satu guru pamong, kemudian satu guru pamong lagi pembimbing P3K. Dan insya Allah, seperti kemarin juga sudah ada yang mengajukan, kita akan coba untuk memenuhi hak itu dengan 2 program itu. Jadi kalau di sekolah ada 2 program, kita penuhi haknya sebesar 2 program itu. Barangkali itu Bapak Ibu secara sepintas, nanti sambil berjalan kegiatan PPLSP dan P3K ini, kita sama-sama belajar bagaimana pelaksanaannya, karena kami pun di dalam uji coba pelaksanaannya belum pernah ini Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Karena baru sekarang ini program P3K ini kami laksanakan. Ya, sebelumnya 20 SKS itu kan program Kemendikbud semuanya. Jadi disediakan oleh Kemendikbud fasilitas internet dan lain-lainnya, sampai disediakan pula untuk hak dan kewajibannya. Nah, kalau ini kami belajar untuk melakukan ini dengan pengelolaan otonom oleh perguruan tinggi. Barangkali itu lebih jauhnya nanti kita bisa share dalam kegiatan tanya jawab barangkali Pak Don. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila agak sedikit tergesa-gesa karena nanti waktunya akan lebih banyak pula dipakai oleh Pak Doni untuk memperlihatkan SIM P3K-nya. Begitu Pak Doni ya? Iya Pak. Iya Pak. Siap. Siap. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian, Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Sudana MPD yang telah menyajikan atau memaparkan materi terkait P3K dan PPLSP ini, Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, mungkin kami akan menjelaskan sedikit terkait sistem bagi Bapak dan Ibu nanti yang sekolahnya ada program P3K, nanti Bapak dan Ibu guru pamongnya akan mendapatkan akun dan juga password dari kami. Kurang lebih nanti para guru pamong nanti akan login ke dalam sistem SIPPL, gitu Bapak dan Ibu. Izinkan kami untuk share screen terkait sistem nanti yang akan digunakan untuk program P3K, Bapak dan Ibu. Ya. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Ini adalah untuk Bapak dan Ibu nanti yang sekolahnya akan mendapatkan mahasiswa program P3K. Bapak dan Ibu kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah tampilan login, namun tampilan awalnya nanti akan kurang lebih sebentar, maaf. Bapak dan Ibu nanti masuk ke dalam web atau alamat kita di https://sip3k.upi.edu. Nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan username dan juga password untuk para guru pamong. Ya. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu ketika mengakses SIP3K. Jadi nanti ketika mahasiswa ke sekolah, khusus untuk program P3K ya Bapak dan Ibu, kalau program PPL, Bapak dan Ibu, guru pamong masih menilai menggunakan Google Form pada link tadi yang sudah Pak Kepala PP3 sampaikan. Nanti link-link tersebut insya Allah akan kami bagikan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini. Nanti akan kami buatkan surat pengantarnya terkait link penilaian yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru pamong pada program PPLSP. Nah, untuk program P3K, Bapak dan Ibu guru pamong nanti akan mendapatkan akun dan silahkan diakses melalui alamat sip3k.upi.edu. Kemudian para guru pamong nanti silakan untuk login di login guru gitu. Setelah login guru dimasukkan username dan passwordnya, kemudian nanti akan tampil kurang lebih seperti ini tampilan. Nah, sebentar. Nah, ini setelah login nanti akan muncul menu utama seperti ini. Jadi ada daftar mahasiswa, kemudian ada menu penilaian, dan Bapak Ibu guru pamong juga nanti bisa mendownload pedoman P3K
pada akun Guru Pamong. Gitu. Jadi nanti apa saja yang harus dilakukan pada program P3K, nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa mengakses pedoman P3K di sini. Jadi begitu mengklik download, nanti Bapak dan Ibu Guru Pamong yang di sekolahnya mendapatkan mahasiswa program P3K, ini buku pedoman P3K-nya dapat diakses di akun Guru Pamong masing-masing. Kemudian selain bisa mengakses buku pedoman, Bapak dan Ibu juga nanti akan dapat melihat mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing, begitu, untuk program P3K. Nanti di sini ada nama mahasiswanya, kemudian NIM-nya dan prodinya. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengakses untuk melihat daftar mahasiswa, nanti Bapak Ibu Guru Pamong dapat mengakses menu daftar mahasiswa, begitu. Nah, menu penilaian yang Bapak Ibu Guru Pamong nanti inputkan nilainya itu adalah nilai akhir. Jadi kalau program P3K ini kan ada sekitar 16 pertemuan ya, 16 sampai 22 pertemuan ya Pak Kadif. Ada sekitar di pertemuan akhir ya. Maaf, nanti di pertemuan akhir Bapak dan Ibu nilai akhirnya itu dimasukkan ke dalam menu penilaian. Nah ini ada sekitar 9 instrumen penilaian yang Bapak dan Ibu harus menilai. Jadi kalau misalkan ada sekitar 17 atau 18 pertemuan selama mahasiswa tersebut mengajar di sekolah, nanti nilai yang akhirnya yang dimasukkan ke dalam sistem P3K ini. Jadi tidak perlu dari awal, tapi nilai akhir saja. Gitu. Ada penilaian RPP, kemudian penilaian penampilan mengajar, dan seterusnya sampai penilaian kinerja harian dan tugas tambahan. Baik, Bapak Ibu mungkin itu sekilas terkait sistem. Nanti selebihnya kita juga akan mengundang para guru pamong yang sudah ditugaskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti mungkin ada undangan khusus ya Pak Kadif untuk para guru pamong terkait sosialisasi akun Guru Pamong ini. Ini kurang lebih gambarannya untuk sistem P3K yang akan digunakan oleh para guru pamong, kemudian digunakan oleh para dosen pembimbing lapangan, dan juga oleh para mahasiswa nanti yang akan mengikuti program P3K. Baik, Bapak dan Ibu, demikian mungkin untuk sekilas gambaran atau sistem terkait SI P3K ini. Sesi selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu kita akan berdiskusi atau sharing. Silakan Tambahan Pak Don. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti untuk mengoperasikan sistem P3K ini kami akan mengundang Bapak Ibu Guru Pamong untuk melakukan workshop lah gitu ya untuk mengoperasikan sistem P3K ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian sekilas tentang sistem P3K dan juga PPLSP ini. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ataupun perwakilannya, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin Iya Pak. silakan. Ya Pak, saya Pak. Ya, Ibu, SMA Ibu. 3 sudah raisen Pak Don? Oh ya, sebentar ya, tiga dulu ya. Silakan Pak Zainal dari SMA 3 Bandung. Terima kasih Pak Doni. Saya dari SMA Negeri 3 Bandung. Terima kasih dapat kepercayaan dari UPI. Kami mendapatkan 2 program PPLSP dengan P3K. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kita tetap bekerjasama antara UPI dengan SMA Negeri 3 Bandung. Yang pertama ada beberapa hal yang ada 3 yang akan saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Yang pertama waktu kemarin atau 2 hari sebelum ya, mahasiswa mengantarkan surat undangan, betul sudah kami terima. Kemudian ada konfirmasi nih, ada mahasiswa, ada salah satu mahasiswa dari peserta PPLSP itu yang diterima di program Wirausaha Merdeka di Institut Pertanian Bogor, dan itu pelaksanaannya bersamaan ya. Saya khawatir nanti ketika
ini mahasiswa PPLSP ya. Khawatir apabila nanti kurang pertemuannya itu akan menyebabkan tidak bisa ujian gitu. Karena bulan Oktober itu cuma kalau 1 minggu, kalau 1 minggu itu 1 kali pertemuan ya berarti cuma 4 kali pertemuan bulan Oktober. Bulan September sekarang udah berlangsung 1 minggu ya. Mungkin akan kurang dari 10 pertemuan gitu. Apalagi nanti misalnya ada melaksanakan kegiatan di Bogor gitu. Itu yang pertama, itu mohon penjelasan. Kemudian yang kedua yaitu ya tentang PPLSP yang olahraga. Ya, kami mendapat yang pendidikan jasmani dan olahraga dan Pelatihan ya Pak ya? Ya, dan kepelatihan ada dua. Dan ini terlalu banyak kayaknya, terlalu banyak. Ada dua, jumlahnya 5. Kemudian putra semua. Sedangkan perlu diketahui di SMA 3 itu pembelajaran olahraga itu dipisahkan antara putra dan putri. Putra gurunya putra, putri gurunya putri. Tetapi waktunya bersamaan. Nah, tempatnya dipisahkan, gurunya juga yang melayani berbeda. Karena itu di kami sudah terbiasa seperti itu untuk menjaga kenyamanan antara guru putra dengan guru putri tidak bersentuhan langsung dalam pelajaran olahraga. Nah, putra-putra gurunya, putri juga putri. Nah, mohon itu dipertimbangkan kalau misalnya ini tidak berubah, ya minimal ada yang putrinya karena akan timpang itu. Sedangkan guru pamongnya juga kan harus berbeda antara PJOK dengan kepelatihan. Gitu. Berikutnya yang ketiga yaitu kami mohon untuk selanjutnya kalau ini nanti berjalan setiap semester itu mata pelajaran atau programnya bertukar gitu. Kami sangat sering dari PPKN, itu sering sekali PPKN setiap semester ada, PPKN, kemudian olahraga tadi, kemudian matematika itu agak lumayan juga, PAI itu sering. Sementara mata pelajaran yang lain itu sudah langka sekarang ya untuk fisika, kimia, biologi atau geografi atau yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung Pak dijawab dulu oleh Pak Kadip. Jumlah sekolah sekarang itu perempuan. Terima kasih Pak Zainal Asikin dari SMA 3 Bandung. Yang pertama nanti mohon dikirim Pak ke kami mahasiswa peserta Wirausaha Merdeka itu, karena bagaimanapun dia akan full sitting di sana. Dia akan full sitting di Bogor saya kira. Jadi dia tidak akan mungkin bisa melakukan ini di 2 tempat. Pak Zainal, nggak mungkin melakukan kegiatan di 2 tempat. Jadi nanti dikirim aja ke kami namanya siapa, kemudian prodinya dari mana, maka mungkin itu akan kembali ke prodinya untuk ditarik. Gitu, untuk ditarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan pertanyaan yang ketiga saya kira. Program P3K ini memang ada sedikit loncat Pak Zainal nih. Kita langsung ke pelaksanaan karena memang sekarang sudah masuk di bulan September. Kalau tidak masuk ke bulan September di pelaksanaan, kita akan ketinggalan untuk memenuhi 20 SKS. Nanti insya Allah perbaikan dari apa yang kita lakukan mungkin di bulan Januari atau di Desember kami akan mengumpulkan Bapak Ibu lagi, kami akan bertemu dengan Bapak Ibu lagi untuk meminta kebutuhan sekolah. Nah, sekarang memang belum dilakukan kebutuhan sekolahnya. Yang penting program P3K-nya masuk dulu, kami sebar ke sekolah begitu.
Nah, oleh karenanya mohon maaf, nanti kita bulan Desember mungkin untuk semester selanjutnya, saya akan meminta ke Pak Zainal. Pak Zainal, SMA 3 butuhnya apa? Nah, analisis kebutuhan Siap. dulu barangkali. Gitu Pak Zainal. Sehingga tidak ada nanti yang PJOK dan kepelatihan bergelombol banyak di sana. Insya Allah. Nah, untuk yang PJOK dan kepelatihan, saya kira kelebihannya bisa dikembalikan Pak Zainal nanti. Pak Zainal butuh berapa? Pak Zainal butuh berapa, kemudian sisanya nanti kami yang membookingkan sekolah lainnya, di mana mereka bisa melakukan itu, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa ada putri yang berminat ini, sehingga nanti kalau misalkan dari PJOK saja yang dipakai oleh Pak Zainal sebanyak 2 orang sampai 3-4 orang misalkan gitu. Yang lainnya kita tempatkan di sekolah lain yang belum ada, kemudian bisa aja kami kirimkan 2 orang lagi ke sana, tapi putrinya gitu. Begitu Pak Zainal. Ya, begitu Pak. Jadi kita koordinasi dengan Prodi Kepelatihan dan PJOK di UPI. Saya kira dikirimkan aja nanti balik ke kami Pak Zainal melalui akun kami. Terima kasih Pak Zainal masukannya. Baik, silakan untuk Ibu Eni dari Semanima Cimahi, Ibu. Mangga Ibu, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, kami dari Semanima Cimahi kemarin mendapat undangan dari mahasiswa, ada P3K dan PPLSP. Untuk P3K itu sebanyak 12 orang dengan 3 jurusan. Kemudian untuk PPLSP 4 orang. Nah, yang ingin saya pertanyakan, karena itu kan banyak Pak dari masing-masing ada dari masing-masing jurusan yang untuk P3K itu satu pamong, apakah ditentukan berapa mahasiswa yang harus diampunya? Kemudian untuk masalah waktu, mengingatkan sekarang sudah masuk September, apakah memungkinkan jadwalnya? Kan sementara sampai Desember itu kita Desember sudah mulai PAS Pak di minggu kedua. Nah itu untuk waktunya. Kemudian untuk yang PPLSP kalau sampai Oktober November mungkin itu masih bisa terlaksana. Tapi untuk P3K apakah memungkinkan waktunya? Sementara Desember itu kita sudah mulai PAS. Itu Pak. Terima kasih. Itu yang ingin dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Yang pertama, jangan banyak-banyak lah guru pamongnya. Saya kira nanti Ibu Bapak Kepala Sekolah menetapkan 3-4 orang saja, saya kira sudah cukup. Jadi kalau ini ada 3 prodi, 12 orang, maka dibutuhkan 3-4 orang guru pamong saya kira ya Bu Eni ya. 3-4 orang guru pamong. Kemudian 3-4 orang guru pamong. Kemudian tadi untuk membantu 3-4 orang guru pamong ini Bapak Ibu tolong dibantu oleh 1 orang operator Pak Don ya. 1 orang operator. Karena P3K mungkin nanti Bapak Ibu operator yang akan sering membuka SIM P3K ini untuk membantu Bapak Ibu guru pamong yang membimbing. Untuk memasukkan nilai, menginputkan nilai dan lain-lain. Jadi ini tolong ditugaskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pembelajaran selama September, Oktober, November itu bisa terpenuhi sampai kepada 16 pertemuan dan sisanya libatkan aja Bu. 1 di manajemen sekolah, 2 di ekstrakurikuler supaya sampai tuntas. Libatkan di sana. Jadi kalau yang PPLSP sekarang Oktober paling 1 kali lah lihat ekstrakurikuler juga ya. Kalau yang PPL mah. Nah, kalau yang P3K mah libatkan aja sampai Desember akhir itu mereka untuk mengelola ekstrakurikuler, bahkan di administrasi ujian juga mereka libatkan. Apakah nanti mereka menyiapkan soal, bukan membuat soalnya, tapi menyiapkan administrasi soal dan lain-lain, silahkan dilibatkan di sana. Dan itu menjadi kewajiban mereka sebanyak 4 SKS. 2 di ekstrakurikuler dan 2 di manajemen sekolah.
Jadi kalau tidak ada 2 SKS itu di manajemen sekolah dan 2 di ekstrakurikuler, mereka tidak tuntas 20 SKS-nya Bu Eni. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan pembelajaran ini sampai bulan September, Oktober, November terpenuhi. Nah, di September mereka sudah, di Desember mereka bisa sudah masuk ke manajemen sekolah dan ekstrakurikuler. Barangkali itu. Mangga Pak Don yang lainnya. Siap. Baik, selanjutnya dari SMK BPI, Pak Yans. Kami persilakan Pak Yans. Mangga. Baik, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja barangkali, walaupun secara prinsip hampir sama dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua, hanya mereport saja sebetulnya. Per hari kemarin kami pun sudah menerima daftar penempatan mahasiswa untuk yang PPLSP, Pak. Di SMK BPI ini hanya dari satu prodi saja, itu dari prodi manajemen perkantoran. Walaupun terbagi dalam 2 kelompok dengan pembimbing yang sama, dosen pembimbingnya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, jumlah mahasiswa yang akan PLSP di BPI ini banyak 12 orang. Maaf, 11 orang. Jadi ada 11 orang PPLSP dari prodi manajemen perkantoran. Walaupun di sini terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, nah kaitannya dengan hal tersebut juga, karena memang kami dengan keterbatasan rombel yang ada di SMK BPI, itu baik untuk kami akan memberikan PPLSP ini untuk di kelas 10 dan kelas 11, dikarenakan kelas 12 sedang melaksanakan PKL. Nah, nampaknya 11 orang ini akan terlalu banyak begitu, terlalu banyak karena mata pelajaran yang ada di mata pelajaran, istilahnya mata pelajaran kejuruan lah dalam hal ini. Nah, apakah memungkinkan dalam satu mata pelajaran diampu oleh 2 orang mahasiswa PPL yang PPLSP gitu, dengan alokasi waktu yang sedikit. Yang kedua, seperti halnya tadi Pak Zainal Asikim dari SMK 3, nampaknya mudah-mudahan ke depannya yang jika berkenan dan melanjutkan untuk ada PPLSP di SMK BPI, memungkinkan untuk kelompok mata pelajaran lainnya, gitu. Bukan hanya terkonsentrasikan kepada mata pelajaran kejuruan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Saya kira sejalan juga dengan pertanyaan Bu Titi ini di chat ya. Jadi nanti kami tidak hanya ke SMA 3 saja, bahwa semua SMA, SMP, SD akan kita kumpulkan untuk berdiskusi terkait dengan kebutuhan. Ya, apakah SD hanya cukup PGSD atau SD juga akan ditambah dengan misalkan prodi perpustakaan misalkan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bulan Desember itu mudah-mudahan bisa terlaksana, kita akan melakukan analisis kebutuhan. Sementara untuk kasus Pak Ian, mudah-mudahan kalau ada kelas paralel ya, kalau ada kelas paralel Pak Ian bisa dilibatkan lah, nggak apa-apa 2 kelompok. Tapi kalau memang tidak ada gitu ya, mungkin harus dikembalikan ke kami untuk dicarikan sekolah yang lainnya. Dan semester depan saya kira Pak Ian bukan lagi PPLSP Pak Ian. SMK BPI bukan lagi di PLSP, tapi SMK BPI nanti juga akan kami titipkan yang P3K yang 20 SKS. Insya Allah Pak Ian, seperti itu barangkali. Terima kasih Pak Ian. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Yeni dari SMPN 40. Kami persilakan Ibu Yeni. Masih mute Ibu Yeni, suaranya belum terdengar. Terima kasih Pak Doni. Yang ingin mungkin saya bukan bertanya ya, yang pertama saya mau minta izin karena di SMP hampir di SMP di Bandung itu ada 2 kurikulum ya Pak ya,
ada yang menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan ada yang menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi saya mohon izin bahwa PPL SP yang datang ke SMP Negeri 40, begitupun dengan P3K, itu ada yang ditempatkan di menggunakan kurikulum Merdeka dan ada yang menggunakan kurikulum 2013. Itu mohon izin seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang ini saya lebih ke bertanya, jadi kami kedatangan mahasiswa pendidikan kepelatihan, yaitu bernama Adisa Agnia dari kepelatihan. Katanya dia itu bukan tidak diterima, tapi begitulah kabarnya. Tapi saya tidak bertemu langsung dengan beliaunya, tapi kabar dari teman saya, jadi dia tidak diterima di SMA tertentu, sehingga dia mengajukan diri ke sekolah kami. Pada prinsipnya karena di sekolah kami ada 2, saya secara pribadi dan Pak Bong juga tidak masalah kalau kedatangan 1 orang lagi. Jadi ada 1 mahasiswa yang tidak terdaftar di pengajuan dari UPI, tetapi dia mau di SMP Negeri 40 dan pada dasarnya kami menerima. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah langsung saja atau yang bersangkutan harus ke UPI dulu lalu diganti surat penempatannya dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Yeni. Yang pertama, alhamdulillah terima kasih kami menyambut baik atas fasilitasi yang disediakan oleh Bu Yeni. Bapak Ibu semuanya, kalau terjadi kasus seperti di SMPN 440 itu langsung aja didirect ke UPI dulu ya Bapak Ibu. Itu karena satu bukan apa-apa. Anak ini kadangkala ada yang main-main juga ini. Yang belum daftar ke kami, belum daftar di Siak UPI, tapi mereka sudah mencari sendiri. Nah, kalau belum daftar ke kami, belum terdaftar di Siak UPI, kasihan nanti. Mereka tidak akan keluar nilainya karena tidak tercatat di kami. Jadi mohon kalau ada yang seperti itu, langsung diarahkan untuk ke PPGJK, ke kami. Nah, Bapak Ibu sudah kenal dengan Pak Doni, langsung aja hubungi dulu Pak Doni. Gitu. Gitu Bu Yeni ya, kalau ada yang seperti itu dan Bapak Ibu yang lainnya. Mangga silahkan ke Pak Doni dulu, barangkali nanti kalau sekolahnya berdasarkan apa asumsi dia menerima, kami akan mengeluarkan SK dan menyuruh dia untuk mengontrak dulu. Tapi kalau misalkan kami berkomunikasi dengan Bu Yeni, apa saya mah belum memberikan kesempatan kepada beliau, kan enak gitu ya kami. Kamu belum mengontrak dan belum bertemu dengan kepala sekolahnya atau dengan sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ternyata ada juga anak-anak yang suka main-main seperti itu. Jadi mereka langsung aja ke sekolah dengan berbagai alasan. Mohon kalau ada yang seperti itu untuk dikembalikan ke kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadip dan Ibu Yani. Selanjutnya Ibu Dalia yang sudah raise hand, Bapak Ibu. Ibu Dalia, kalau silakan. Ibu punten dari sekolah. Saya dari SD Rancapurut, Pak. SD Rancapurut, ya. Rancapurutnya di mana, Pun? Di Sumedang. Di Sumedang, ya. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada kami. Kami ingin bertanya untuk hal lain sama dengan yang lain, dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang terlebih dahulu. Hanya mungkin kami ada sesuatu yang sedikit ingin ditanyakan, yaitu apakah boleh untuk mahasiswa ini ditempatkan di salah satu kelas, karena kebetulan di sekolah kami ada kelas yang harusnya paralel, tapi gurunya tidak ada gitu Pak. Hanya itu yang ingin kami tanyakan, apakah boleh mahasiswa tersebut ditempatkan dalam satu kelas untuk satu mahasiswa. Terima kasih. Siap Ibu. Hatur nuhun. Salam ka urang Rancapurut ti urang Cimuja Bapak Ibu. Insya Allah, mangga Bapak. Rancapurut memang tulisannya agak sedikit kurang enak ya, Rancapurut. Tapi di Rancapurut banyak buah-buahan Pak Zainal. Ya. Rancapurut mata kairut Pak.
Baik, terima kasih Bu Dalia dari Rancapuru. Boleh silahkan mangga Bapak Ibu. Bu Dalia mangga boleh silahkan. Gitu ya. Untuk yang program itu saya kira selama memang bisa terpenuhi, menurut Bapak Ibu itu tidak mengurangi kompetensi, monggo saya. Turun Bu Dalia. Atur nuhun Pak Widina. Baik, atur nuhun Bu Dalia, Pak Kadip. Selanjutnya Bapak Ibu dengan pertanyaan yang lain mungkin ya. Kami persilakan kepada Ibu dari SD Negeri Sukamaju. Mangga Ibu. Baik, Bapak terdengar jelas tidak suara saya? Enggak kedengeran ya? Jelas Bu, mencerang Bu. Saya pisan Bu, mencerang pisan di Laras mencerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrah Fitriani dari SDN Sukamaju, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Kebetulan sekolah saya sangat strategis dengan UMI Kampus Sumedang berhadapan, Pak. Kami tetanggaan. Jadi yang saya tanyakan yaitu satu, kemarin ada mahasiswa ke sini 6 orang, dan itu program yang ke sekolah kami itu 2 program itu atau 1 program P3K saja atau sama PLSP. Yang kedua, guru pamongnya itu 1 mahasiswa 1 guru pamong atau 1 sekolah 1 guru pamong. Yang kedua, jika guru pamong tersebut kan kurang mahir IT, tadi diperbolehkan dibantu oleh operator, dan operatornya kan tadi dibayar ya Pak ya, terkait honor. Nah, kalau misalkan tidak dibayar kan kami akan berembuk dengan para guru pamong bagaimana untuk solusi ke depannya. Tapi mudah-mudahan gitu ya ada gitu dari pihak UPI untuk honor operator tersebut sehingga kami tidak menindaklanjuti hal itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Hijrah Fitriani. Yang pertama, Pak Don kalau tidak salah Sumedang itu programnya P3K ya Pak Don ya, karena PLSP-nya udah habis. Betul Bapak. Jadi di SDN Sukamaju itu yang 20 SKS P3K. Bu Fitriani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi seperti saya sampaikan di awal, 1 orang guru pamong 3 sampai 4 mahasiswa, Bu. 1 orang guru pamong 3 sampai 4 mahasiswa. Idealnya seperti itu. Kalau 1 orang guru pamong 1 mahasiswa, kasihan UPI-nya nanti Pak Zainal minta ditambahin Pak Zainal ya. Gitu. Nah, kasihan UPI-nya jadi nanti 1 berbanding 3 saja. 1 orang guru pamong, 3 sampai 4 orang mahasiswa. Itu sangat ideal, memudahkan bagi guru pamong untuk bisa membimbing mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, jadi komponen hak itu 1 melekat di kepala sekolah, 2 melekat di koordinator, biasanya wakil kepala sekolah atau koordinator P3K PPLSP. Kemudian yang ketiga melekat di guru pamong, dan yang keempat melekat di operator. Jadi semua itu yang kami lekatkan dengan haknya yang akan dibayarkan oleh UPI. Tapi tentunya hak itu kami bayarkan tadi terkait dengan kewajiban. Jadi mudah-mudahan kalau guru pamong membimbing 3 orang, artinya kan banyak nanti menginput nilainya. Nah ini kan bisa dibantu dalam penginputannya oleh operator. Gitu, oleh operator tadi. Jadi mohon ditugaskan aja oleh Bu Hijrah siapa yang jadi operatornya, yang nanti membantu sebanyak guru pamong yang ada di SD Sukamaju. Atau di sekolah lainnya gitu ya. Begitu saya kira, Bu Hijrah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu. Dua pertanyaan Ya. Ibu Imas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, saya dari SLB Rodotul Jana Soreang. Ini mungkin ini mau bertanya tentang, kan kalau di SLB itu bukan mata pelajaran ya Pak, tapi itu guru kelas. Jadi mengajarnya itu dari pagi sampai, ya kalau anak kecil sampai setengah 11, kalau anak yang besar sampai setengah 12-an gitu Pak mengajarnya. Nah, apakah hari yang dihitungnya atau bagaimana? Atau jam pelajarannya JP-nya atau gimana Pak? Itu untuk SLB Pak, karena itu guru kelas Pak. Jadi hari ini jadi 16 pertemuan itu berarti 16 hari. Gimana tuh Pak tentang SLB? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira untuk SLB sama seperti kegiatan PPLSP yang sudah sebelumnya, hanya ini memang ditambahkan jamnya Ibu. Jadi kalau yang PPLSP di SLB kemarin sama bulan Oktober selesai, nah sekarang yang P3K yang ada di SLB, jangan dulu disuruh pulang ke UPI oleh Ibu. Suruh aja dulu semuanya tinggal di SLB sampai bulan Desember. Mau disuruh mendampingi guru kelas sampai akhir boleh, silahkan. Karena targetnya 906 jam. Saya kira 906 jam dengan tinggal di sekolah setiap hari terpenuhi sampai dengan 113 hari sampai dengan bulan Desember. Silahkan pakai anak-anak kami, Ibu, yang ikut kegiatan P3K di SLB itu sampai dengan bulan Desember. Kalau kegiatannya mah sama, Bu. Mendampingi guru kelas. Mendampingi guru kelas mengajar, nanti diatur mau full seharian atau misalkan satu hari hanya diberi 2 jam, 3 jam, hanya akumulasinya dari 3 jam itu sampai dengan Desember sekitar 800 jam misalkan atau 700 jam, kemudian ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler dan yang lain-lainnya genap 900,6 jam. Untuk di kelasnya mah mangga kumaha Ibu. Badai mendampingi di kelas mangga silahkan. Terima kasih Ibu. Dua lagi Pak Don? Ya, silakan Bapak Ibu 2 lagi ya, Bapak Ibu. Pak Yusuf dari SMP 3 Lembang, Pak Yusuf mangga. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni dan Pak Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai kebetulan SMP 3 Lembang itu mendapat 2 program Pak Doni, yaitu yang pertama PPLSP dan yang kedua P3K. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama mengenai kegiatan yang PPLSP, di mana mahasiswa itu boleh mengikuti ujian setelah 10 sampai 12 kali pertemuan. Nah, ini apakah saya ingin bertanya apakah ini di kelas yang sama 10 sampai 12 kali pertemuan atau ketika mahasiswa itu mengajar 2 kelas itu diakumulasi atau di dalam satu kelas itu dia 10 sampai 12 kali pertemuan. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kebetulan sini kami punya 2 program untuk daftar isian kepala tata usahanya atau mungkin operator, boleh nggak menggunakan 2 orang yang dilaporkan Pak? Itu saja barangkali. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan 2 program ini kita bisa menyisipkan 2 operator Pak Doni ya. Varian ada varian? Varian. Varian? 2 operator dalam satu sekolah ya Pak? Karena 2 program ya? Iya, maksudnya untuk 2 program. Untuk 2 program. Orangnya bisa 1 orang. Mungkin bisa diusahakan nanti. Gitu ya? Bisa ya? Ya. Siap, insya Allah Pak Yusuf. Insya Allah. Jadi boleh 2 orang Pak?
Ya. Jadi nanti kita coba lihat, nanti kita akan ajukan. Yang pertama biaya keseluruhan untuk P3K, yang kedua biaya keseluruhan untuk PPLSP. Artinya ini kan ada 2 program, insya Allah kami akan ajukan untuk 2 operator diantaranya. Jadi nanti PPLSP pembiayaannya terpisah, P3K pembiayaan terpisah. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Insya Allah Pak Yusuf, nanti informasinya kami sampaikan. Iya, Kemudian yang kedua boleh akumulasi, boleh per kelas Pak. Jadi kalau ditempatkan di 2 kelas, mengakumulasi 10 sampai 12 pertemuan sudah aja, gitu Pak. Oh iya, seperti iya. Tapi kalau terpenuhi 10 pertemuan di 1 kelas juga boleh. Begitu Pak Yusuf. Iya, terima kasih Baik, Pak. terima kasih. Atas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, 3 pertanyaan lagi mungkin ya. Nanti apabila ada pertanyaan lagi, kita bisa bergabung di grup WhatsApp saja, Bapak Ibu. Nanti mohon izin, Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual Zoom meeting ini, kita buatkan grup WhatsApp-nya, Bapak dan Ibu, untuk memudahkan koordinasi dan informasi. Baik, 3 pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu ya. Ada dari SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Silakan Bapak, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gungun Guntara, saya Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran. Ini hanya sebagai harapan saja mungkin dari kami, karena mungkin Pajajaran ini sudah lama dijadikan sebagai tempat PPLSP ya, ataupun P3SP. Nah itu yang ingin saya usulkan ini mungkin salah satunya karena di SLB ini selalu dihadirkan mahasiswa-mahasiswa yang memang jurusannya dari pendidikan khusus atau PLB. Sedangkan dalam kenyataan kita di lapangan itu kadang-kadang kita membutuhkan sebuah inovasi atau kolaborasi kaitannya dengan program untuk kemandirian, khususnya untuk di bidang keterampilan ataupun kesenian yang memang kadang-kadang kita bingung mencari tenaga pengajar yang memang ahli di bidangnya. Karena kalau di pendidikan khusus itu kan lebih pada kekhususan. Sementara kita di lapangan kita juga butuh sebuah kemandirian. Nah, oleh karena itu harapan kami ini hanya usulan saja, mungkin juga bisa ditempatkan di sekolah kami itu adalah yang dari mahasiswa-mahasiswa dari jurusan kesenian, apakah juga ke jurusan tata boga ataupun juga pendidikan untuk olahraga ya. Nah, mungkin seperti itu. Ini hanya harapan kami dan mudah-mudahan juga nantinya bisa berkolaborasi. Salah satu contohnya begini, Pak. Banyak juga anak-anak kami yang memang lulus ke perguruan tinggi, salah satunya di UPI, di mana mereka juga tidak ditempatkan di SLB, tapi juga ditempatkan di sekolah umum. Mereka juga paling tidak juga mengenal lingkungan yang di sekolah umum. Terlebih kita adalah di Indonesia ini mungkin hampir semua sudah mempunyai titel sebagai pendidikan inklusif. Nah, oleh karena itu mungkin perlu ada kolaborasi. Mungkin salah satunya dari SLB itu juga berharap mungkin bukan hanya dari mahasiswa yang latar belakang adalah pendidikan khusus, tapi juga pendidikan yang lainnya. Itu saja mungkin harapan dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Memang itu juga program kami seperti kemarin SD, alhamdulillah di level sekolah dasar bukan hanya PGSD, sudah kami tawarkan ke prodi perpustakaan, Pak. Sudah kami tawarkan ke prodi perpustakaan, kami tawarkan juga ke prodi teknologi informasi karena di SD juga butuh itu untuk TIK, kemudian untuk perpustakaannya. Nah, sekarang berarti ada program baru akan kami tawarkan ke prodi-prodi tadi yang terkait dengan keterampilan, kesenian, tata boga, olahraga. Kebetulan ada semua di kami. Semester depan insya Allah dengan program P3K kita tawarkan ke prodi-prodi itu. Mereka tidak hanya di sekolah dasar, sekolah menengah, tapi juga mereka masuk ke sekolah luar biasa. Terima kasih Pak Gugun dari SLB Pajajaran. Terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya Ibu Ayu dari SLB Negeri A Citerup Cimahi. Mangga Ibu, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ayu dari
SLBNA Citerep Cimahi. Kalau tadi menyimak penjelasan dari Pak Asep atau ya kalau nggak salah, bahwa yang mengikuti program P3K itu mahasiswa angkatan 2020 ya Pak ya. Nah, saya mendapatkan surat dari mahasiswa daftar penempatan mahasiswa P3K, tetapi semuanya mahasiswa itu angkatan 2019. Nah, mohon kejelasannya apakah program yang diikutinya itu P3K atau PPLSP. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ayu. Mungkin aja ada prodi yang memang menggunakan program P3K, tapi nanti kami cek. Biasanya di P3K ini sudah SKS-nya sudah banyak. Kita cek apakah P3K atau PPLSP. Tapi ada prodi juga yang 2019 memang karena tidak ikut MBKM pusat sehingga mereka dimasukkan ke program ini. Nanti kita cek Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu. Baik, Pak, terima kasih. Kalau pendidikan khusus itu P3K, Ibu, seluruhnya program P3K yang ada di sekolah. Ya. P3K. Bagus. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin 2 lagi saja ya, Ibu dan Bapak ya. Atau yang sudah resen 4 lagi nih, boleh deh. 4 lagi ya. Satu-satu aja Pak Doni. Ya, satu-satu dulu. Dari SMK ICB Cinta Wisata, Ibu Emma. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Emma dari SMK ICB Cinta Wisata. Kebetulan memang kami ada yang menempatkan P3K, dapatnya P3K dengan mata pelajaran humas yang menerima, lalu kami menanyakan di salah satu mahasiswa bahwasanya pendidikan pariwisata yang dikirim adalah untuk akomodasi perhotelan dengan layanan jasa pariwisata. Yang saya tanyakan, apakah ada persyaratan guru pamong? Karena pernah kami program yang tertentu itu persyaratan guru pamong, kriterianya itu adalah salah satunya harus punya sertifikasi atau asesor. Nah, untuk P3K ini, apakah kriteria tersebut masih ada atau memang tidak ada kriteria untuk penentuan guru pamong? Yang jelas, guru pamong tersebut sesuai dengan matpel yang berkaitan dengan perhotelan maupun layanan wisata. Terima kasih. Kalau sudah sesuai prodi bagus. Yang kedua, kalau sudah sertifikasi bagus juga Ibu. Kalau sudah sertifikasi Ibu? Kebetulan kalau untuk perhotelan dengan layanan wisata menjadi guru asesor, tapi sertifikasi belum Pak. Guru asesornya yang kita ambil. Iya, mangga. Masa kerja di atas 2 tahun? Di atas 2 tahun. Saya atas biasa ditetapkan tanya lah. Saya nuhun. Cekap Bu. Sudah cukup ya Ibu Emma ya. Baik, selanjutnya dari SMP Negeri 1 Lembang, Ibu Teti. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang ingin ditanyakan Pak. Berkaitan saya akan memasuki purna tugas atau pensiun pada 1 Desember 2022. Ini bagaimana tidak ada masalah apabila saya tidak melaksanakan tugas sampai tuntas selesai untuk program P3K-nya. Kebetulan sekolah kami mendapatkan mahasiswa dari PPLSP dan program P3K. Itu saja Pak. Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, betul. Sudah aja Bu, dilanjut aja Bu kalau sebagai kepala sekolah. Saya kira cukup sampai 1 Desember kepala sekolah. Masih bisa Pak Doni ya? Masih bisa Pak. Nah, siap. Saya Bu, dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dua pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu.
Ibu Evip Sophia dari SD Negeri Ciluluk 2. Silakan Ibu. Ibu Evip Sophia, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit Pak mengenai guru pamong. Ini ada 2 orang guru penjas di saya. Kebetulan saya kedatangan mahasiswanya itu 5 orang. Jadi saya buat 2 guru pamong. Nah, guru pamong yang satu itu masih honorer gitu. Apa boleh Pak? Tidak PNS maksudnya begitu. Cuma itu yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami guru non PNS kita naon Bu sertifikasinya. Nah itu yang jadi bebannya Bu. Ya. Kalau secara administratif berarti yang satu kan kalau gini aja tuh secara administratif dimasukkan satu, kemudian secara bisa naon atuh Pak penilaiannya Jenal secara kenyataannya eta 2 mah orang. diurus dengan kekeluargaan we gitu Pak Jenalnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi dimasukkan mah secara administratif karena nanti kami butuh NIDN, NID karena yang seperti itu Bu, untuk validasi pelaporan keuangan. Jadi dimasukkan secara administratif yang PNS saja satu untuk membimbing 5 orang. Dalam pelaksanaannya mangga diatur oleh Ibu Sophia kalau itu dibagi 2. Sehingga nanti itu iya. Pembagian haknya kan itu bisa dilakukan oleh Ibu Sophia secara kekeluargaan ya Pak. gitu. Ya. Kira Kebetulan begitu, ya? kemarin waktu mereka datang ke sini saya sudah menyampaikan seperti itu Pak. Jadi saya cantumkan dalam administrasi hanya Bapak yang PNS saja kata saya, tapi penilaian dilakukan oleh 2 orang. Dan saya sampaikan seperti itu. Siap, mangga saya. Iya. Terima kasih Pak. Satu lagi aja mungkin ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini karena waktunya kita sudah mau menuju ke waktu istirahat juga ya pukul 11. Mungkin satu lagi dari Ibu Sri Sudiati. Ibu Sri Sudiati silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beatira Cimahi, saya menanyakan sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah banyak yang terwakili oleh ibu-ibu atau bapak-bapak kepala sekolah yang lain. Yang saya tanyakan sebenarnya sudah terwakili Pak. Yang di jurusan kami kan memang ada yang akan saya tanyakan seperti tadi pengadministrasiannya mungkin bisa oleh guru PNS, tapi nanti untuk pelaksanaan pembagian tugasnya kan diserahkan kepada sekolah kita masing-masing ya Pak. Jadi untuk pembagiannya kan di SLB itu ada 11 orang yang kami terima dari UPI, mahasiswanya ada 11 dengan jurusan 5 jurusan. Jadi mungkin nanti akan kami bagi menjadi 5 rombongan belajar. 1 rombongan belajar itu mungkin 1 spesialisasi, ada yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan yang lain sebagainya gitu. Jadi nanti di sini ada guru PNS yang mungkin pengadministrasiannya nanti pengadministrasinya dilaporkan, kemudian ada yang guru non PNS nanti mungkin akan untuk operatornya gitu Pak ya. Tapi untuk operator PNS tidak apa-apa. Sudah terwakili tadi Pak sebetulnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sri. Pak Don 2D panggilan Pak Asep, mangga Bu Leni. Ya, Pak Asep. Pak Asep. Asep Syarif. Pak Asep Syarif. Pak Asep Syarif. Bu Leni. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Leni dulu ya Bu ya, bentar Bu. Iya. Ibu Leni mangga Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Pak Doni? Terdengar Ibu, jelas Bu.
Oh iya, terima kasih. Saya Leni dari SLB Negeri Apa Jajaran. Alhamdulillah masih bisa bekerja sama dengan UPI. Dari sekolah kami menerima 2 program, yaitu program P3K dari jurusan pendidikan khusus dan program PPLSP dari jurusan ilmu pengetahuan sosial, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika memang dari jurusan ilmu pengetahuan sosial itu PPLSP hanya 1 orang. Apakah itu masih bisa ditetapkan untuk 1 operator? Sehingga dari kami mengajukan 2 operator. Yuri, seru nggak tadi main sama Papi? Dengan guru pamong di jurusan IPS itu tetap 1 guru pamong. Itu yang saya tanyakan, Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, nanti oleh Pak Doni dijawab melalui WA, Pak Doni ya. Oke, siap. Supaya terbuka buat semuanya. Pak Sep, mangga Pak Sep. Dosen kadangu Pak Sep. Ada apa? Kalau tugas belum ada suaranya Pak Sep. Mau minta Pak? Halo. Halo. Ada? Oh, belum masih. Tapi dan nanti ke jurusan tuh. Halo. Ada? Saya atas. Mangga Pak Sep. Nah, ini ya yang PLSP yang saya tanyakan ya seperti biasanya tuh dalam satu PLSP itu ada minimum RPP. Berapa RP minimumnya, minimum pertemuan. Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi RPP-nya harus ada minimum RPP, minimum pertemuan. Tadi ada 10 berarti RPP-nya minimum 3 gitu. Tidak jangan hanya 1 RPP. Betul. Boleh 3 Pak. RPP-nya ya, kalau yang pertemuan RPP-nya 3. Nah, ya, saya gitu kan ya. Jadi betul, itu harus ada. Tidak bisa 2 RPP kalau saya, tidak bisa 2 RPP. Minimal 3 RPP. Betul. Kan kalau 2 kelas jadi 6 kelas. 6 pertemuan. Ya, itu aja. Ya, itu bisa diturunkan dari 10 pertemuan itu kalau 5 pertemuan itu 1 RPP misalkan gitu ya, maka ketika 10 bisa minimum 2 RPP atau 3 RPP kan Pak Sep ya? Ya, itu Mas. Ya, siap. Terima kasih Pak Sep. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, Bapak Ibu dari SMP Pasundan 1 Bandung, Ibu Atira Heti, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan kepercayaan dari UPI kerjasama dalam kegiatan PPLSP Pak. Alhamdulillah hanya 1 program Pak. Jumlah mahasiswa yang masuk ada 6, tapi informasi itu ada 1 mahasiswa yang tidak jadi katanya. Jadi hanya ada 5, tetapi di sini tertulis tetap 6. Nah, yang jadi pertanyaan kami, apakah bisa 5 mahasiswa itu untuk 1 atau untuk 2 guru pamong gitu Pak? Mangga Bu, idealnya 2 guru pamong mangga. Kalau pakai 1 aja karena keterbatasan misalkan dan bisa masih kene 5 mah tiasa kene kageroh lah ya Bu ya. Mangga. Kalau rombel itu banyak Pak. Kalau rombel banyak. Ya, ada kalau rombel banyak artinya nanti kalau kami tambah juga nggak apa-apa ya. Oh, silakan Pak. Saya baru tahun ini bisa bergabung, bisa diakui oleh UPI. Padahal pusat kota Pak, di belakang alun-alun. Jalan Pasundan. Siap. SMP Pasundan 1 Pak, baru olahraga ini ada 6 tapi 1 katanya tidak jadi. Mangga Pak. Maka turun ke payung. Nanti yang tidak jadi kami klarifikasi ke prodinya. Terakhir Bu Siti ini Pak Don. Terima kasih Bu Ati. Bu Siti mangga terakhir. Assalamualaikum. Ini Pak, ini untuk saya Pak.
Di SD Tanjung Sari 4 kan gurunya hanya ada 1 guru olahraga, Pak, masih honorer, masih baru. Nah, jadi bagaimana untuk guru pamongnya, Pak? Terima kasih. Yuk. Sama dengan dulu yang waktu di Cianjur gimana Bapak Ibu? Untuk guru honor ya Pak ya? Ya. Jadi kudu kumaha. Jadi untuk guru honor itu minimal 3 tahun mengajar Bapak Ibu ya. Baru bisa membimbing PPL. Barangkali Bu Siti begini. Barangkali begini Bu Siti. Ya. Guru honornya guru honor Honda atau guru honor sekolah, Bu? Honor sekolah, Pak. Belum, ini baru. Honor sekolah. Berapa bulan. Berapa tahun mereka sudah mengajar di sana, Bu? Dari Desember 2021, Pak. Kalau masih belum sampai 2 tahun belum bisa ya, Bu ya? Oh iya. Saya kira. Jadi gimana ya, Pak? Nanti ngobrol dengan Pak Doni bagaimana secara administratif bisa dipenuhi dan kemudian nanti secara operasional memungkinkan pelaksanaan kegiatan seperti apa bisa dilakukan. Barangkali itu Bu Siti sementara ya. Nanti langsung aja dengan Pak Doni. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Don. Baik Bapak dan Ibu, kami rasa sudah cukup ya untuk kita rapat koordinasi terkait PPLSP dan P3K ini. Nanti Bapak dan Ibu yang hadir di ruang virtual Zoom meeting ini kami harapkan dapat bergabung grup WhatsApp Bapak dan Ibu untuk memudahkan koordinasi dan juga penyampaian informasi nanti terkait PPLSP dan juga P3K. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ataupun Wakil Koordinator, ataupun Koordinator PPL, dan juga perwakilan sekolah lainnya yang sudah hadir dalam ruang virtual Zoom meeting ini terkait koordinasi dan juga sosialisasi tentang kegiatan ataupun program PPLSP dan juga program P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan juga partisipasi aktifnya. Terima kasih sudah menerima mahasiswa kami. Oleh grup WhatsApp yang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Pak Kepala Divisi PPD UPI. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Atur nuhun Pak Profesor Asep. Izin live, Sayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Atur nuhun informasinya. Geografi. Kenapa? Yang ada dosen pembimbingan. Status ya. Berarti kalian harus nanya ke prodi geografi. Dan itu siapa dosen pembimbingnya? Kalau kamu punya, kalian kan mau ngasih surat tugas? Aku mau ngasih surat ya, kayak Pak. Aku bukan ngajarin. Masih banyak Bapak, masih ada 50 bonus. Ayo, nggak mau ya Pak. Terus ternyata gimana maksudnya apa? Eta tinggalin sabara urang. Lamun saurang tarik we. Oh iya Pak. Namun saurang anu ditempatkeun di dinya tarik. Geus honorer acan sataun. Saurang ge budak. Padang sana Tanjung Sari atau mana BTSD mana? Anu eta mohon Tanjung Sari. Tanjung Sari mah ya 5 Pak sama sekali ini. Ya lamun 5 mah. Dengan naon tapi lamun saurang peserta PPL tarik. Karena kan yang masuk ke Kamda, Kamda mah 5 orang Pak. Iya. Ya gitu bisanya. Jadi organisasinya pisahkan aja karena beda program.
Jadi P3K bayar gitu iya. Iya dia dibayar. Dosen pembimbing. Tapi lamun aya jelema nu sama dalam dua kegiatan, kepala sekolah mah pasti sama. Tapi lamun operator berbeda. Apa pedoman P3K boleh di-share? Boleh. Mangga. Sekarang materi bapaknya. Mangga. PDF-kan heula. PDF-kan. Dari sebenarnya mah dina P3K sadaya. Sip. Oh itu dicari jauh. Dicari apa? Di grup. Siapa? Kan kalau Karoli moderator ada di grup ini nggak sih pas sekolah? Ayah kan udah di Walter. Gak ada gitu. Nah, terus?